Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan penginstalan server VoIP, di mana server VoIP itu terdiri dari ada Elastic 4.0 ya, kemudian ada FreeBSD atau Asterix. Jadi nanti saya akan menjelaskan atau menerangkan tahapan-tahapan penginstalannya seperti apa. Yang pasti Anda harus mendownload dulu, nyiapin dulu installer servernya ya, gitu. Jadi kita jalankan dulu gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan tahapan penginstalan Elastic 4.0. Oke, kita pilih create new virtual machine, kita pilih yang typical, lalu kita pilih yang I will install the operating system later, dan kita klik next, lalu kita pilih Linux, kemudian pilih yang CentOS 64-bit, kita pilih next ya. Kemudian kita isi Elastic 4.0, kita setting menjadi 10 GB saja, lalu kita pilih yang single file. Nah, di sini kita customize hardware-nya. RAM-nya kita setting 1 GB, kemudian untuk prosesornya kita atur menjadi 2 number of cores-nya. Lalu ini CD atau DVD, ini kita pilih yang this ISO image file, kita arahkan dimana kita meletakkan hasil downloadan installer servernya. Nah, ini Elastic 4.0.74 kita pilih, lalu kita bisa menghapus USB controller, soundcard, sama printer karena ini tidak kita gunakan, jadi bisa kita hapus. Oke, sudah, kita close, kita klik finish. Oke, kita jalankan. Ya, kita klik ini. Oke, ini tampilan awal atau umum ketika proses akan melakukan instalasi Elastic ini, Elastic 4.0. Kita klik dulu, kita pilih yang install Elastic 4. Kita disuruh untuk menekan enter, kita enter. Jadi kita tunggu ya tahapan persiapan proses instalasinya. Ini merupakan tahapan dari pre-instalasi. Oke, di sini kita butuh melakukan konfigurasi ya. Kita bisa contoh biar lebih jelas. Ini seperti kayak date and time-nya, keyboard-nya, ya. Jadi yang tanda-tanda seru ini kita butuh melakukan settingan. Kita mulai dari melakukan setting date and time-nya. Jadi kita pilih yang Indonesia ya, Asia, kotanya Jakarta. Kita klik down, lalu keyboardnya kita pilih yang English dan kita klik done. Lalu ini dibiarkan saja. Untuk installation source-nya juga udah sesuai ya, ini nggak perlu kita ubah-ubah. Kemudian untuk software selection-nya kita centang Elastic install, lalu kita klik done. Lalu kita klik ini habisnya ya, lalu kita klik done. Oke, lalu kita lakukan penyetingan untuk network sama hostname-nya ya. Nah, di sini dia memiliki Ethernet-nya cuma 1 gitu ya. Kemudian kita aktifkan Ethernet-nya seolah-olah
secara virtual ini terhubung dengan hostnya ya, gitu ya. Jadi kita aktifin. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini seolah-olah terhubung dengan host atau laptop kita. Jadi dia dapetin 192.168, 198, 128. Harusnya ini satu jaringan ya dengan laptop ya di VMnet 8-nya. Kita coba buktikan. Jadi kita buka CMD di sisi laptop, kita ketik ipconfig. Oke, di VMnet 8 IP-nya 192.168.198.1. Jadi ini satu jaringan. Oke, satu jaringan, tapi untuk IP-nya 192.168.198.128. Jadi ketika nanti kita sudah selesai melakukan instalasi, kita juga bisa langsung akses dari sebuah browser dengan mengetikkan IP ini. Oke, kita klik done. Oke, kita cek instalasinya ya, kita double klik, kita klik done. Oke, sudah sesuai semua. Tombol begin installation-nya sudah aktif, berarti artinya kita bisa melakukan atau memulai proses instalasinya. Kita klik begin installation-nya. Oke, ini udah proses. Lalu kita coba setting root password-nya. Kita klik. Jadi ini ketika nanti kita selesai melakukan instalasi, kita jalankan server ini melalui VMware gitu ya. Kita power on, nanti akan diminta masuk login ke servernya, sama halnya kalau Anda menjalankan MikroTik lalu Anda diminta untuk login. Jadi ini disuruh minta password untuk rootnya. Jadi kita coba isi jadi Polynema 2020 gitu ya. Sama ini juga Polynema 2020. Kita klik dan lagi sudah. Lalu kita bisa setting user creation-nya juga. Jadi kita isi ini untuk mengisi atau ini digunakan untuk login servernya melalui browser. Nah, itu. Jadi kita isi nama full, nama lengkap kita ya. Jadi ini kita isi nama lengkap kita, isi Budi gitu ya. Lalu username-nya disesuaikan saja. Ini saya atur menjadi Ihsan Budi gitu ya. Kemudian kita aktifkan bahwasanya user ini sebagai administrator ya. Kita klik, kita centang. Lalu passwordnya ini saya isi menjadi Polynema 2020. Kita isi juga ini. Oke, sudah, kita klik dan lagi. Oke, di tahap ini kita tinggal nunggu proses instalasinya. Kita tunggu saja berarti.
Oke, di sini kita diminta untuk memberikan password MySQL root-nya. Jadi kita isikan, samakan saja ya, di Polynema 2020. Oke. Kemudian ini password untuk admin ya, user adminnya, jadi samakan saja Polynema 2020. Oke, nah ini permintaan login, jadi ini diisi root, kemudian passwordnya Polynema 2020, kita enter. Oke, ini artinya kita sudah bisa masuk atau login ya. Jadi ini artinya kita sudah bisa login ke server Elastic. Lalu kita bisa akses pakai IP yang tadi. Jadi kita jalankan browsernya. Lalu kita ketikkan 192.168.198.128. Enter. Sekalian kita coba tes ya, apakah sudah terhubung atau belum. Oke. Oh, ini belum terhubung. Jadi coba kita reboot ya, kita restart. Kita reboot servernya. Login, take root, maksudnya Polynema. Oke, nah ini sekarang IP-nya sudah aktif ya. Kalau tadi sebelumnya kelihatannya belum aktif IP-nya, sekarang kita coba buka browser, kita jalankan. Muncul tulisan error ya, kita klik advance, lalu kita proses to ya, kita jalankan saja sampai tampil halaman login dari server Elastic-nya. Username-nya kita tulis Bisama Budi, lalu passwordnya tadi Polynema 2020, kita submit. Data admin Polynema 2020. Oke, jadi untuk username-nya kita ketik admin, lalu passwordnya yang Polynema 2020. Oke, berarti ini sudah berhasil ya. Ketika tampil seperti ini, artinya kita sudah berhasil menginstal server Elastic 4.0. Mungkin di video selanjutnya saya akan menampilkan tahapan cara install server web yang lain pakai FreePBX kayak gitu. Oke, kurang lebih dari saya mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.